Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hezbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Surakarta berlangsung sangat menarik dan menyuguhkan atau mengungkap fakta baru. YB Irfan, pengacara Joko Widodo, menghadirkan dua orang saksi yang disebut sebagai teman Joko Widodo saat melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata di Desa Ketoyan, Boyolali, Jawa Tengah. Saksi mengungkapkan fakta bahwa Jokowi itu mereka sepakati menjadi koordinator untuk KKN di Desa Ketoyan itu dan punya panggilan Jack. Jack dari mana ya? Mungkin Jokowi, Jack panggilannya gitu ya, sama-sama J di depannya ya. Pernyataan ini mengundang keheranan sekaligus tanda tanya dari Muhammad Taufik, pengacara penggugat. Yang menggugat ini adalah kasus Citizen Lawsuit ini adalah dua orang alumni UGM juga, yakni Bangun Sutoto dan Top Taufan. Mengapa baru sekarang terungkap bahwa Jokowi itu dipanggil dengan nama Jack gitu ya? Memang biasanya kan nama orang kalau udah nama-nama semacam itu melekat, apalagi dari kecil itu bisa sampai besar di lingkungan teman terdekat dengan panggilan semacam itu. Tapi kalau kita cek-cek nggak pernah ada ya panggilan yang memanggil Jokowi itu dengan Jack ya. Dan sampai sekarang setidaknya kalau memang benar bahwa waktu di Ketoyan itu dia dipanggil dengan nama Jack, nama itu tidak pernah dipakai lagi oleh Joko Widodo. Lagian namanya biasa orang Jawa itu kata Jack apalagi zaman tahun-tahun segitu rasanya kok agak aneh juga ya. Paling biasanya dipanggil Jok gitu ya minimal ya. Selain itu yang juga dinilai janggal adalah salah satu saksi ketika ditunjukkan foto Jokowi dengan data pribadi yang ditutup itu mengaku tidak mengenali foto tersebut. Karena itu dalam penilaian atau kita sebutnya apa ya supaya fair lah ini klaim dari Muhammad Taufik, para saksi yang dihadirkan oleh pengacara Joko Widodo itu babak belur dan ini katanya semakin menambah kecurigaan kalau Taufik malah semakin menambah keyakinan bahwa ijazah Joko Widodo itu adalah palsu. Simpulan kami dari persidangan ini, memang ada yang namanya Joko Widodo, tapi bukan Joko Widodo yang mantan presiden ketujuh. Apalagi ada istilah yang tidak dikenal Bang Jack. Nah, ini baru lagi. Tidak mungkin nama Bang Jack saat itu tidak melekat sampai hari ini. Ya, tidak mungkin. Teman-teman saya SMP manggil saya MT karena nama saya panjang Muhammad Taufik. Teman-teman SMA saya manggil saya MT. Teman kuliah saya tidak ada yang manggil Muhammad Taufik MT. Jadi tidak mungkin kalau namanya Bang Jack kok hanya dikenal pada saat ini. Dan yang pasti sangat berbahagia, dua foto itu kreasinya Bapak Polisi. Ya, kreasinya Bapak dan tadi sangat janggal ya. Masa mengenal Pak Joko Widodo mengetahui tidak pakai kacamata, yang saksi yang kedua, ya kita tuh Bu Johanna kita tunjukkan fotonya, dia tidak mengenal itu Jokowi, tidak mungkin. Saya kalau punya teman SD saja, dia sekarang misalkan jadi apa saja saya pasti tahu. Artinya, ya kami optimis lah doanya teman-teman karena memang ini ditunggu oleh bangsa Indonesia. Sesungguhnya simpel saja, yang dibutuhkan negara ini adalah orang yang jujur. Kita tidak butuh orang pintar, kita tidak butuh orang hebat, kita tidak butuh orang jujur. Dan ketiga saksi meskipun menurut deskripsi mereka jujur, mereka tidak jujur kecuali saksi yang ketiga. Cuma saksi yang ketiga dia jatuh, masa foto sama Pak orang terkenal tidak ada kenang-kenangannya, tidak mungkin. Dan Pak Basir juga jatuh karena tidak mengenal. Ya. Karena beliau rumahnya di depan. Saksi juga menunjukkan foto bersama Ya. 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 Nah, itu gimana responnya? Fotonya tidak ada, tadi tidak jelas. Yang tunjukkan itu hanya temannya kok, hanya temannya. Dia tidak membuktikan di depan sidang tentang pembimbing KKN siapa. Jadi begini, ini ada teori, memang ada Joko Widodo di buku alumni 28 tahun Fakultas Kehutanan, 25 tahun Fakultas Kehutanan. Memang ada gambar Joko Widodo, tetapi kan kami nggak foto. Saya tutupi datanya. Dan ibu dua mengatakan ini bukan Bang Jack. Nah, tidak mungkin. Ini teman saya, ini saya kenal ini kenal itu. Masa mau ditutupi datanya pun saya kenal. Jadi itu ya. Jadi mau diolah dengan bahasa apapun, kuasa Tuhan tidak bisa digantikan ya. Kuasanya Gusti Allah yang ada Lombok tidak bisa. Hari ini kita saksi itu babak belur. Ya Anda lihat aja. Kalau saya mengakui berada di satu tempat, saya tidak perlu mikir. Benar.
Saya ditanya, Pak Taufik kesini mau, saya sudaan, lulus tahun berapa? Lulus tahun 77, loh kok 77? Karena perpanjangan setahun. Lulus SMA MP berapa? Siapa? Teman duduknya, kepala sekolahnya. Semua tahu, masa teman KKN yang cuma, dan KKN itu yang ada di situ bukan mereka, tapi namanya Maharindra, panggilannya Jindro. Jadi kami sudah pancing-pancing. Dan ada yang cewek lagi satu itu muslim. Tadi nggak sempat ada Ya. korupsi dan akhirnya Ya. sempat ada itu dalam pandangan Bapak sebenarnya. Ya itu dinamika saja. Kalau saya menyebut itu kepanikan karena kita bisa melanjutkan sanksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan, tetapi yang tadi, yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Soal Jokowi dipanggil dengan nama Jack dan diangkat sebagai koordinator itu terungkap ketika pengacara Jokowi menghadirkan Rice Dwijaya dari Fakultas Alumnus dari Fakultas Biologi dan Johanna itu dari Fakultas Hukum dari UGM ya. Mereka ini melaksanakan KKN, katanya disebutkan itu bersama Joko Widodo pada Maret hingga Juni 1985. Kalau di lingkungan kami yang memanggil Jokowi itu dengan Jack. Pada waktu KKN saya memanggilnya sebagai Jack, kata Rice. Rice ini nama lengkapnya adalah Rice Dwijaya. Rice itu mengaku mengenal Joko Widodo ya sejak saat mengikuti program KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali ya, karena ini kan mereka ini kan beda fakultas ya, dan biasanya memang kalau dalam KKN itu memang di dalam satu rombongan tuh dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai fakultas yang yang ditempatkan di satu daerah. Ini kan diharapkan dari berbagai disiplin ilmu gitu bisa membantu masyarakat gitu dengan latar belakang yang berbeda-beda tadi disiplin ilmunya ya. KKN itu berlangsung Maret hingga pertengahan Juni 1985 dan saya sendiri kemudian Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan, ketiga Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknik Geodesi, dan keempat Yohana dari Fakultas Hukum, ujar Rice. Ini luar biasa ya, kok mereka masih namanya ingat nama lengkapnya ya. Padahal mereka ini sebenarnya dari sisi tahun lebih tua dari saya ya beberapa tahun gitu ya. Saya saja sampai sekarang udah lupa tuh. Wajahnya masih terbayang-bayang gitu, tapi untuk nama lengkapnya, apalagi fakultasnya itu nggak terlalu ingat. Tapi luar biasa nih berarti saksi-saksinya yang disampaikan oleh pengacara Jokowi ini ikatannya sangat kuat. Rice menyebut dari keempat mahasiswa tersebut, Eko Susilo telah meninggal dunia pada tahun 2018. Setelah KKN selesai, dia tidak lagi menjalin komunikasi dengan Jokowi maupun Yohana. Nah kalau dengan Eko Susilo, bagaimana kok dia tahu dia meninggal dunia sampai tahun 2018? Karena kalau lihat fakultasnya kan Eko Susilo juga beda dari teknik geodesi dia. Ya hal yang sama juga diungkapkan oleh Yohana. Yohana ini dari Fakultas Hukum. Dia membenarkan bahwa Jokowi memang saat di KKN itu dipanggil Jack ya, namanya. Dan sama seperti keterangan dari Rice tadi, ada 4 orang, saya berempat kemudian mengangkat koordinator desa, ini maksudnya Joko Widodo, kemudian dengan Rice, lalu Eko panggilannya Ecot, dan panggilan Jack kalau Joko Widodo, kata Yohana. Wah keren-keren ini anak UGM ya. Namanya panggilannya panggilan kebule-bulean dia. Dia mengatakan selama melaksanakan KKN itu mereka bertempat tinggalnya di rumah kepala desa. Dia satu kamar dengan Rice, sementara Joko Widodo dengan Eko. Mereka juga melakukan sejumlah program saat KKN, ada kegiatan pembuatan papan nama, penyuluhan dari balai desa, dan kami membantu mengerjakan PR-nya jelasnya. Namun pengakuan Rice dan Yohana ini sebelumnya itu meskipun tidak langsung sempat ada keterangan yang berbeda ini dari seorang netizen yang bernama Farhan. Ia mengaku melakukan investigasi dan menemukan fakta bahwa koordinator KKN di Ketoyan itu bernama Maharindra, dan Maharindra itu sudah ditemui oleh Farhan. Dia menyatakan tidak ada nama Jokowi. Saya Farhan Faruk. Dari? Yang dari Ketoyan. Oh dari Ketoyan. Nah ini ruang luar biasa. Kalau begitu Anda saya larang masuk ke ruang sidang karena akan jadikan saksi. Yang saksi bisa. Oh bukan. Oh berarti boleh. Oke. Saksinya jangan masuk ke ruang sidang. Ya. Kita menghormati ruang sidang. Saya akan datang kecuali ke pengadilan itu Pak Jokowi. Kalau orang Ketoyan saya akan datang karena saya orang yang melihat, mendengar, mengetahui. Lanjutkan.
Kalau Pak Jokowi itu kayaknya spesialis Polda Metro Jaya. Oh iya. Jadi maunya datang ke Nah, Polda. ini jangan diperlihatkan dulu wajahnya. Bukan, Saya ini, saya tidak turun orang. Yes. Beliau yang mendampingi saya Oke. untuk melakukan investigasi yang mengatakan bahwa di sana tidak ada Jokowi. Panjenengan bicara siapa dulu namanya panjenengan? Saya Farhan. Oke. Farhan tidak pakai Abbas. Ya, Tidak pakai. saya bukan malah apa. Farhan, Mas Farhan dari Desa Ketoyan. Menghadap ke sini, sini. Oh, ini data luar. Jadi beliau TikToker, YouTuber orang Ketoyan. Ini saya kasih tahu buat langkah update, buat kemudian M93. Bukan orang Ketoyan, saya yang sudah melakukan investigasi Oke. Ketoyan. Oke. Dan saksi kunci saya itu Orang adalah Ketoyan. orang Ketoyan Ya. yang tinggal di situ dari tahun 83 sampai Yes, 88. oke. Monggo silakan Mas Farhan tanpa Abbas, silakan. Oke. Ya. Ini teman-teman semuanya ya, dan Pak Taufik bahwa apa Ya. yang kami lakukan ini adalah bentuk perjuangan kami bersama Bang Tom. Beliau juga Oh. YouTuber dan TikToker. Oke. Kami kemana-mana. Siapa namanya? Bang Tom, Bang- namanya Ifat, tapi Bang Tom itu, Bang Bang Tom itu sepertinya naturalisasi nih. Jadi kami awalnya jujur tadi nggak terlalu mengikuti kasus ini di TikTok dan nggak terlalu percaya ya. Tapi ketika saya live, ada salah satu orang yang mengatakan dia tinggal di situ dan menjadi orang yang menyaksikan langsung dari tahun Ya. 83 tahun 88. Ya. Dan akhirnya kami temui dari di jalur itu, dia benar-benar akhirnya kita buktikan. Iya. Saya orangnya nggak mau dapat saya jangan-jangan ini jebakan Ya. termul nih. ya kan? Betul. Saya langsung melakukan, saya dihubungi Bang Mikkel waktu itu. Jadi penelitiannya Mas Farhan ini kalau di dalam metodologis namanya apa? Namanya penelitian secara empiris, terlibat langsung. Lanjut. Nah, saya langsung ketemu Bang Mikkel memberi informasi saat itu kita target pertama adalah ketemu sama salah satu teman Oke. yang disebut beliau yaitu Oke. Maharindra. Oh. Jadi semua mahasiswa UGM angkatan 85 masih tahu. Nah, ini yang lolos dari timnya Jokowi karena beliau adalah angkatan 69. sempat Angkatan berhenti dulu 69 dia berhenti dulu maka nggak terdeteksi. Istilahnya mahasiswa selang. Mahasiswa Karena, selang. ya, jeda gitu ya. Terus 83 baru masuk lagi ke KPN 85 dan itulah kita yang saya kirim Bang Miko data 5 orang yang saya tanya dulu Mas Farhan, beliau kan mahasiswa selang angkatan 69. Jeda lama masuk lagi 83 terus KKN 85. Lulusnya tahun berapa? tahun 85. Tahun 85 juga. 85. Terus 86. Oh, Mas Farhan itu 86, sorry. Nah, makanya nanti dijadikan kapitalisasi lo. KKN 85 lulus 85 ada nggak ada? Diralat, pakai kata-kata diralat. Saya ralat bahwa Mas Maharindra itu lulusan tahun 86. Dan setelah itu saya ketemu Bang Mikkel dan tim di Yogyakarta waktu itu dengan Bang Osmon, kita ke lokasi rumah yang ada di Bukit Hijau itu di Jalan Kaki. Ya. Ternyata udah digusur ya waktu itu kita bareng-bareng ke sana. Dan saya orangnya ini kan penasaran. Ya. Saya bilang Bang Mikkel saya akan tetap investigasi dan saat itu saya alhamdulillah dapat link yang terjadi salah satu dinas lah di sana saya dapat sebutkan. Dan begitu saya mendapat informasi saya informasi juga Bang Mikkel dia ada di salah satu di pulau di luar Jawa ya, pulau di luar Jawa. Dan saya orangnya ini semakin menarik nih, akhirnya saya melakukan investigasi dan datang. Alhamdulillah Pak Taufik. Ya. Saya ketemu yang namanya Maharindra, koordinator KKN di Ketoyan tahun 85 dan di situ sangat jelas menyatakan tidak ada nama Jokowi. Nih semua ya, jadi buat kalian yang kemarin datang sebagai saksi siap-siap ya, siap-siap masuk penjara pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ancaman penjaranya 7 tahun. Kami semua akan milih bawa beras. Biar Anda kuliah di penjara ya. Oke, lanjut. Jadi hari ini saya garis merah Maharindra adalah koordinator KKN di Desa Ketoyan dan dia tidak pernah melihat orang yang bernama Jokowi. Alhamdulillah kami datang habis maghrib dan menariknya yang menerima kami itu adalah
teman masa kecil dari saksi kunci saya yang sama-sama sering nginep di rumah Pak Lurah Sentuh. Nah, itu luar biasa. Ini pembuktian yang sempurna. Ya, jadi nginep di Lurah Sentuh masa kecilnya. Dan di situ kami sempat terlibat diskusi politik. Ya, diskusi politik, walaupun dia mendukung Pak Prabowo, tapi dia nggak suka sama wakilnya. Nah, ini kan baru saya telusuri. Tapi yang tidak suka sama wakilnya nggak usah dibahas, karena banyak orang yang tidak suka. Jadi yang ceritanya ini saja. Dan disitulah akhirnya mereka, karena teman masa kecil, mereka ngobrol. Dan saya videokan, dan ternyata disitulah mereka saling cerita bahwa nggak ada ya di situ dulu nama Joko Widodo. Ini yang menarik, dan itu terbukti ya, terbukti nyata, tervideo dan terkonfirmasi bahwa 2 orang sudah jadi saksi kunci saya dan teman masa kecilnya bahwa tidak ada Jokowi KKN di sana. Ya kalau keterangan dari Farhan tadi, ya pantas kemudian Taufik tadi menyebut dan mengklaim bahwa saksi yang dihadirkan oleh pengacara Joko Widodo itu babak belur. Karena sebelum persidangan Taufik sudah mempunyai data pembanding. Tapi soal KKN ini andai katakanlah begitu ya, tidak ada pembanding sekalipun, ini tetap tidak bisa menguatkan bahwa Jokowi itu memang benar-benar lulus dari UGM. Yang dipersoalkan itu adalah ijazah Jokowi, ya kan gitu. Ya memang biasanya kalau udah habis KKN itu kemudian biasanya apa ya namanya, saya nggak tahu masing-masing beda ya, kampus pendadaran atau apa begitu ya, setelah KKN ya. Setelah itu tinggal skripsi dan biasanya udah langsung menyelesaikan kuliahnya begitu. Tapi kan sampai sekarang itu Jokowi belum menghadirkan atau bahkan apalagi menunjukkan gitu ya persidangannya di muka persidangan. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika Jokowi itu pengacara Jokowi ya bersama dengan 3 tergugat lainnya, yakni UGM, Rektor UGM, kemudian Wakil Rektor UGM dan Polri, penyidik dari Polri. 4-empatnya kompak itu tidak menunjukkan alat bukti ijazah Jokowi. Kalau pengacara Jokowi beralasan bahwa ya mereka sudah mengajukan permintaan kepada penyidik di Polda Metro Jaya untuk meminjam atau mengebon gitu istilahnya ijazahnya, tapi katanya belum diizinkan. Tapi kalau dari Polri apa alasannya gitu ya? Begitu juga dengan dari UGM, dari UGM rektor dan wakil rektor kan bolak-balik Ibu Ova Emilia menyatakan bahwa mereka itu punya bukti yang kuat, bukti ada catatan-catatan resminya dan sebagainya bahwa Joko Widodo itu memang sudah menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar sarjana dari UGM. Jadi kan mereka harusnya juga punya dong kopinya. Kalau aslinya kan memang tidak di UGM, tapi kopinya pasti punya kan gitu kan. Karena misalnya saya ketika saya kehilangan ijazah saya kemudian minta kopinya ke kampus itu misalnya bisa didapatkan gitu. Justru adanya saksi yang mengaku teman KKN Jokowi di Desa Ketoyan itu dan kemudian sampai menyebut panggilan nama yang khas Jack, tapi dengan adanya saksi lain yang memberikan keterangan berbeda, ini makin membuat publik curiga. Hanya saja saksi dari Farhan tadi ya, kesaksian dari Farhan tadi ketika dia mengaku dia punya rekaman itu sampai sekarang belum jadi fakta hukum dong ya, selama itu tidak disampaikan di depan majelis hakim. Jadi kita tunggu saja apakah Taufik melalui Farhan bisa menghadirkan orang-orang yang dia sebut punya kesaksian berbeda dengan orang yang mengaku satu rombongan KKN bersama dengan Jokowi di Ketoyan. Kalau versinya Farhan kan tidak ada nama Jokowi di KKN di Ketoyan itu. Atau kalau mereka tidak bisa dihadirkan, setidaknya Farhan itu bisa menjadi saksi di bawah sumpah dan menjadikan video kesaksian yang tadi dia klaim punya itu sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan. Jadi ini makin seru dan kita belum tahu kemana kasus ini nanti, persidangan ini maksud saya bermuara. Karena saya mesti ingatkan sekali lagi pada Anda bahwa kasus ijazah Jokowi ini dimensi politiknya sangat kuat. Tentu saja prosedur pembuktiannya melalui hukum. Tapi hukum ini hanya panggung depan gitu ya. Panggung belakangnya adalah panggung politik. Dan kita tahu bahwa di Indonesia itu biasanya aktor-aktor politik yang di panggung belakang itu justru jauh lebih kuat dibandingkan mereka-mereka para aparat penegak hukum yang tampil di depan persidangan, termasuk juga para hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.